panitia zakat bukanlah amil zakat, sehingga tak berhak menerima zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menanggapi banyaknya pertanyaan tentang posisi panitia zakat yang dibentuk di masjid-masjid, di musola-musola, bahkan di RT-RT, bahkan di sekolahan-sekolahan, dimanapun berada. Apakah para panitia zakat itu adalah amil zakat? Artinya kalau amil zakat berarti dia juga berhak menerima zakat, artinya menerima bagian zakat. Dalam menjawab pertanyaan ini langsung saja kami Al-Faqir Mu'allim menjawabnya dengan tegas bahwa panitia-panitia zakat yang tidak mendapatkan surat keputusan, tidak mendapatkan SK resmi dari pemerintah, maka itu bukan amil zakat. Karena amil zakat adalah seseorang yang dibentuk menjadi badan yang bekerja setiap saat, setiap hari, setiap bulan, bukan hanya musiman. Sedangkan panitia zakat itu musiman. Musim kalau masuk Ramadan, menjelang hari raya Idul Fitri. Tapi setelah itu tidak lagi bekerja. Itu namanya bukan amil. Amil itu adalah orang yang bekerja, melayani, mengambil zakat setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap saat. Bukan hanya musiman, ya. Coba perhatikan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60. Qala Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Qala Ibnu Jarir At-Tabari fi tafsirihi wa qaluhu wal 'amilina 'alaiha. Sekarang kita akan membahas amil wal 'amilina 'alaiha. Ya, amil orang yang bertugas untuk mengurus zakat. Wahum as-su'adu, yaitu para kurir, para petugas, fi qabdiha, di dalam mengambil zakat, min ahliha, dari pemilik zakat, dari yang ahli zakat, wa wad'uha fi mustahiqiha, dan juga memberikannya kepada mustahiknya. Jadi amil ini adalah orang yang bertugas bekerja setiap saat dia mengambil zakat dari orang-orang kaya. Kemudian dia mengambil nih, setelah itu dia mentasarrufkannya, membagikan zakat kepada orang-orang yang berhak. Dan setiap saat, dan dia harus di SK-kan secara resmi dari pemerintah. Kalau tidak begitu, siapapun bisa mengangkat dirinya sebagai amil dong. Ini salah, bukan amil, itu namanya panitia musiman. Lah namanya panitia musiman, maka tidak berhak menerima bagian zakat. Coba kita baca lagi perkataan jumhur ulama. Ahli fikih, qala jumhur ulama fuqaha, telah berkata oleh jumhur fuqaha, ya jumhur artinya adalah mayoritas ulama ahli fikih. Al-amiluna 'ala zakati, orang yang sebagai amil bekerja atas zakat, hum alladzina nasobahum al-imamu au naibuhu, yaitu mereka yang nasobah, yang telah mengangkat, menegakkan pada mereka al-imamu, oleh imam, pemimpin, au naibuhu, atau oleh naibnya, wakil pemimpin. Jadi pemerintah setempat lah yang resmi begitu. Li jibayatu shotaqati, untuk mengatur shotaqat, artinya zakat dan shotaqah yang lain, min ahliha. Fala yajuzu li ghairil imami aw naibihi nasbul amilina 'ala zakati, maka tidak boleh selain imam atau selain wakilnya imam mengangkat amil untuk mengatur zakat. Itu sebenarnya nggak boleh sebenarnya. Tapi kalau di Indonesia ini kan banyak panitia-panitia ini sebenarnya sebagai wakilnya, wakil muzaki.
Tahu kan wakil muzaki? Wakil muzaki itu apa? Daripada orang-orang kaya ini mentasarufkan zakat kepada yang berhak itu mereka bingung. Sehingga ada orang-orang yang memberanikan diri membentuk suatu lembaga kepanitiaan sebagai wakilnya muzaki. Wakil loh ya. Muzaki daripada kamu nanti itu mau menyerahkan zakat ke orang-orang bingung, udah wakilkan ke saya, tapi saya opahin begitu. Opahin lah, opahnya bukan dari zakat, upahnya bukan dari zakat, tapi dari hasil lain. Kalau diopahin. Tetapi kalau dia misalnya nih terpaksa mengambil zakat dari orang kaya itu, ya boleh tapi tidak boleh atas nama amil. Bolehnya atas nama fuqara wal masakin atau atas nama sabilillah atau yang lain lah. Li'annal muslimina fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafai rasyidin lam yansibu al-amilina 'ala zakati bighairi idnin minal imara'i. Karena orang-orang Islam pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masa khulafai rasyidin, mereka itu belum pernah mengangkat amil zakat bighairi idnin tanpa ada izin minal umara daripada pemerintah. Enggak ada. Enggak ada. Kalau zaman dulu nih ya, zaman Nabi Muhammad, zaman Khulafaur Rasyidin sampai kepada Daulah Bani Umayyah, Daulah Bani Abbasiyah, semua amil itu diangkat resmi oleh pemerintah. Ya, kalau seandainya misalnya nih saya menjadi presiden atau menjadi menteri sajalah, saya usulkan itu. Badan amil zakat itu harus mulai dari RT. RT kemudian naik ke desa naik kecamatan, naik kabupaten naik provinsi, provinsi naik ke pusat. Tapi yang semua bergerak itu yang di bawah, yang per RT itu. Wah luar biasa itu kalau diberdayakan. Tapi semuanya harus resmi diangkat oleh pemerintah. Kerjaannya bukan musiman begitu. Enggak musiman, setiap saat untuk mensejahterakan rakyat, menyimbangkan ini antara yang kaya dengan yang miskin begitu. Lah masalah Indonesia ini belum seperti itu ya. Jadi perlu dipahami ini. Bedakan antara amil zakat dengan panitia zakat. Panitia zakat itu hanya sebatas menjadi wakilnya muzaki untuk menyalurkan zakatnya kepada orang lain. Wa idza kana al-amiluna 'ala zakati bighairi nasbin minal imami aw naibi fala yasihu lahum akhdhu zakati bismil amilina. Jadi jika ada amil yang murzakat tapi tanpa diangkat oleh pemerintah, tanpa ada SK dari pemerintah atau dari wakil pemerintah, maka tidak sah. Tidak sah bagi mereka mengambil zakat dengan atas nama amil. Wa yasihu lahum akhdhu zakati bismil fuqara'i wal ma'awil masakini. Dan sah bagi mereka mengambil bagian zakat atas nama fakir dan miskin. Jadi boleh. Kalau atas nama fakir dan miskin atau atas nama sabilillah atau nama gharim, yang tidak boleh itu atas nama amil begitu loh ya. Sebenarnya sama-sama dapat, gampang saja kok. Sama-sama dapat, tapi kalau dia mengatasnamakan saya amil itu nggak boleh. Wong dia itu nggak sah. Amilnya itu nggak sah, dia hanya sebagai panitia. Tapi kalau dia mengatakan udah saya ini sebagai fakir atau miskin atau sabilillah atau gharim, maka boleh. Demikianlah jawaban kami, semoga bisa dipahami. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala a'lamu bishawab.